Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Putri Rifai, NIM 19360210113. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi, Administrasi Publik semester 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang perubahan manajemen. Manajemen perubahan atau yang biasa dikenal dengan Management of Change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikannya. Perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita tidak akan terlepas dari namanya perubahan. Dalam manajemen perubahan, ada tingkat perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan individu. Manajemen perubahan individu membutuhkan pemahaman bagaimana orang mengalami perubahan dan apa yang mereka butuhkan untuk berhasil berubah. Diperlukan juga pengetahuan mengenai apa yang akan membantu individu tersebut untuk sukses. Pesan-pesan apa yang perlu didengar orang, kapan dan dari siapa, kapan waktu yang optimal untuk mengajarkan keterampilan baru kepada seseorang, bagaimana melatih individu untuk menunjukkan perilaku baru, dan apa yang membuat perubahan tersebut dapat melekat dalam pekerjaan seseorang. Manajemen perubahan individu memerlukan kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti untuk mengukur kemajuan perubahan individu tersebut. Nah, yang kedua ada manajemen perubahan organisasi. Manajemen perubahan organisasi melibatkan identifikasi kelompok dan orang-orang yang perlu berubah sebagai hasil dari proyek dan dengan cara apa mereka perlu berubah. Manajemen perubahan organisasi kemudian melibatkan pembuatan rencana yang disesuaikan untuk memastikan karyawan yang terkena dampak menerima kesaran, kepemimpinan, pelatihan, dan yang mereka butuhkan untuk berubah menjadi sukses. Mempersiapkan transisi yang berhasil untuk menjadi fokus utama pada kegiatan dalam manajemen perubahan organisasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada manajemen perubahan perusahaan. Manajemen perubahan perusahaan merupakan kompetensi inti organisasi yang memberikan diferensiasi kompetitif dan kemampuan untuk secara efektif beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Kemampuan manajemen perubahan yang efektif tertanam dalam peran, struktur, proses, proyek, dan kompetensi kepemimpinan organisasi kita. Kemudian, pasti teman-teman bertanya nih, apa sih pentingnya manajemen perubahan itu? Nah, di sini aku akan ngasih tahu, manajemen perubahan sangat penting karena manajemen perubahan dalam hal ini memberikan pendekatan untuk mendorong adopsi dan penggunaan sistem baru dalam sebuah organisasi, sehingga memberikan hasil yang diharapkan. Nah, ada juga nih teman-teman tahapan-tahapan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini, diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan, apa yang akan dilakukan, atau perubahan yang akan terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe-tipe perubahan. Yang kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Nah, setelah kita mengidentifikasi apa saja yang perlu diubah, maka selanjutnya kita harus membuat perencanaan tentang apa saja yang akan diubah dalam individu ataupun organisasi ataupun perusahaan. Nah, dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga ada tahap implementasi perubahan. Nah, setelah kita melakukan perencanaan apa saja yang perlu diubah, maka selanjutnya kita perlu merealisasikan nih perubahan tersebut. Pada tahap ini terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukannya mentoring perubahan. Yang keempat atau yang terakhir adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi, maka diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik pada tahap 1 yaitu tahap identifikasi perubahan, sehingga dapat memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, ada pendekatan rasional empiris. Nah, pendekatan ini digunakan dengan dasar keyakinan bahwa perilaku orang mampu diprediksi dan mereka akan memberikan perhatian khusus atas kepentingannya sendiri. Dengan memahami perilaku tersebut, maka akan memberikan manajer perubahan pada suatu strategi yang berguna untuk melangkah. Yang kedua, ada pendekatan normatif redukatif. Pendekatan ini akan lebih fokus pada bagaimana seorang manajer perubahan mampu memberikan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu, agar selanjutnya para anggota manajer mampu melakukan perubahan. Pada dasarnya, manusia akan berubah saat ada suatu perusahaan tersendiri bahwa perubahan adalah demi kepentingan yang terbaik. Yang ketiga, pendekatan kekuasaan atau koersif. Pendekatan ini akan memaksa pihak manajemen perubahan untuk melakukan caranya secara semena-mena oleh sebagian pihak secara naif oleh sebagian yang lain, dan sering menjadi bentuk standar dalam manajemen perubahan. Premis utama dari pendekatan ini adalah mereka yang pada dasarnya patuh akan siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan dengan tanpa atau sedikit usaha dalam meyakinkan. Yang terakhir, ada pendekatan lingkungan adaptif. Premis utama yang digunakan dalam pendekatan manajemen ini adalah bahwa walaupun mereka berubah berdasarkan insting, namun mereka berusaha menghindari segala bentuk kerugian. Jadi sebenarnya mereka mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi baru. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu ada 3 jenis manajemen perubahan. Yang pertama, smooth incremental change. Perubahan akan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi, serta mencakup atau seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Yang kedua, bumpy incremental change adalah perubahan yang mempunyai periode relatif tenang dan sesekali disela dengan percepatan gerakan perubahan dengan dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi, dan bisa juga berasal dari internal seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Yang ketiga, ada discontinuous change adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur budaya, strategi, dan ketiganya secara bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat evolusioner dan juga cepat. Ada juga nih tipologi perubahan menurut Kinnicky. Yang pertama ada adaptive change, yang kedua ada innovative change, dan yang ketiga ada radically innovative change. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan membahas satu bahasan yang ada dalam bab manajemen perubahan, yaitu perubahan organisasi. Nah biasanya banyak nih orang bertanya, kenapa sih perubahan itu terjadi dalam organisasi, atau biasanya juga kayak kenapa sih manajemen perubahan itu dibutuhkan dalam suatu organisasi. Di sini aku bakal bantu jawab. Biasanya perubahan terjadi untuk mengatasi adanya krisis. Ada juga beberapa faktornya seperti pertama faktor internal, yaitu perubahan kebijakan atau tujuan organisasi dan perilaku anggota organisasi yang mulai melenceng dari tugasnya. Yang kedua ada pengaruh dari eksternal, yaitu adanya politik, kondisi ekonomi, tindakan pesaing, teknologi, dan lain-lain. Kemudian, sasaran dari perubahan organisasi ini meningkatkan efektivitas serta kesejahteraan organisasi di masa ini dan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman bisa dibilang perubahan organisasi memang sangat membutuhkan yang namanya manajemen perubahan. Karena dalam organisasi itu perubahan pasti sangat diperlukan dengan tujuan agar organisasi ke depannya bisa lebih baik lagi, ataupun kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu, kemudian kita melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Biasanya juga nih, dalam melakukan perubahan, pasti ada aja yang namanya tantangan berupa penolakan dari anggota perusahaan, serta tantangan yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Terus gimana ya caranya untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, ada beberapa strategi nih teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, berupa diskusi tentang perubahan yang akan terjadi. Yang kedua, ada mengajak bawahan untuk berpartisipasi atas perubahan yang terjadi, serta pemimpin harus menjelaskan tujuan-tujuan dari perubahan tersebut.
Yang ketiga ada melakukan program dukungan sosial. Jadi kita bisa dibantu dari dukungan orang lain ataupun orang asing dari perusahaan kita. Nah, yang terakhir ada menggunakan kekuasaan dan pengaruh yang ada. Biasanya itu bersifat koersif. Jadi, ketika ada anggota yang tidak ingin mengikuti perubahan yang ada, kita bisa melakukan yang namanya ancaman ataupun menggunakan kekuasaan kita untuk memaksa mereka untuk bisa ikut dan mendukung perubahan yang akan kita lakukan. Nah, mungkin biar teman-teman lebih ngerti lagi, aku bakal ngasih contoh perubahan organisasi yang berkaitan dengan manajemen perubahan. Jadi contohnya itu ada PT KAI pada tahun 2006 itu mereka terlibat skandal manipulasi laporan keuangan nih. Nah, jadi setelah terlibat skandal tersebut, mereka mulailah melakukan perubahan jadi lebih baik lagi. Nah, contoh perubahan itu mereka berubah dari perubahan identitas, seperti perubahan logo PT KAI yang dulu sampai sekarang. Terus ada perubahan struktur organisasi juga nih teman-teman. Terus ada juga perubahan sumber daya alam. Jadi setelah kejadian itu atau skandal itu terjadi, mereka melakukan perubahan lebih baik lagi, bahkan sampai ke fasilitas serta pelayanan PT KAI itu terhadap konsumennya. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman. Nah teman-teman, sampai juga di akhir video kita. Jadi tadi merupakan beberapa penjelasan dari aku mengenai manajemen perubahan serta perubahan organisasi. Semoga penjelasan tadi bisa membawa manfaat bagi kita semua dan bisa membuka pandangan ataupun pengetahuan kita secara luas tentang manajemen perubahan. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.